Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atau rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Wah, kan bener apa dugaan kita, guys. Ternyata huru-hara kemarin itu sudah direncanakan. Yang saya takutkan akhirnya terjadi. Dapat kabar dari keluarga di Makassar, teman-teman di daerah, api sudah membakar kota-kota, gedung DPRD, mobil yang hangus. Juga rakyat tak bersalah lagi-lagi jadi korban. 2 orang, teman-teman. Setuju nggak sih, guys? Nyawa dibayar nyawa, nggak ada kata maaf. Nggak ada kata maaf. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, darah harus dibayar dengan darah. Maaf lu itu nggak bisa mengembalikan nyawa abang ojol. Mana lu, Sahroni, salah satu anggota DPR tertolol yang... Meskipun aku bukan dari warga negara Indonesia, tetapi hatiku ikut menangis untuknya. Aku melihat bangsa yang biasanya penuh senyum, aku melihat bangsa yang lembut hatinya sedang terluka. Tapi aku yakin, aku tahu bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah hancur. Kalian tahu kapan bangkit, kalian tahu kapan bersatu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat demo mengguncang tanah air dan nilai tukar rupiah terus melemah, muncul teori mencengangkan. Apakah ini semua hanya settingan elit global? Dan mengapa justru Malaysia yang datang menawarkan bantuan? Indonesia diguncang oleh serangkaian demonstrasi yang menuntut kejelasan arah ekonomi dan kebijakan pemerintah. Tapi muncul pertanyaan tajam, apakah ini murni suara rakyat atau ada skenario besar di balik layar? Analisis singkat beberapa pengamat politik soal kemungkinan demo ditunggangi pihak tertentu. Yang saya takutkan akhirnya terjadi. Dapat kabar dari keluarga di Makassar, teman-teman di daerah, api sudah membakar kota-kota, gedung DPRD, mobil yang hangus. Juga rakyat tak bersalah lagi-lagi jadi korban. 2 orang, teman-teman. Kemungkinan bertambah. Cukup, sudah Mi. Ini yang mereka inginkan, perpecahan. Kita sama-sama capek, kita sama-sama sedih, kita sama-sama kecewa. Jangan menjarah, jangan terprovokasi narasi basi. Lihat penyusup yang masuk di tengah teman-teman yang membakar. Jangan ikutan, kita harus sadar. Di tengah jalan ada yang menyusup, ada oknum yang menciptakan kerusuhan. Agar seteru kita terlihat brutal. Jangan sampai agenda jahat mereka mencemari gerakan yang murni ingin memperbaiki negeri. Jangan sampai ini berakhir dengan dekret darurat militer. Kembali berpikir, karena begitu itu keluar, yang melawan akan dianggap makar, yang menuntut akan dianggap musuh. Pikirkan tentang keluarga kita juga di rumah, tentang tuntutan-tuntutan yang sebenarnya. Setelah ini akan saya bagikan. Anggap fasilitas publik dihancurkan, itu pakai uang siapa? Renovasi, bikin lagi, itu pakai uang siapa lagi? Utang negara itu nolnya udah banyak, mau ngemis ke siapa lagi? Kita tidak ingin kesedihan ini berubah jadi kekacauan, karena rakyat yang benar-benar peduli tidak akan pernah menyakiti. Bagikan agar yang tetap menyala adalah api kesadaran. Ada beberapa bukti yang memperlihatkan bahwa demo kali ini itu aparat menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa. Bahkan ditemukan oleh pendemo bahwa tanggal kadaluarsanya itu April 2023. Namun masih digunakan di demo 2025 ini, dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Gas tersebut akan berubah menjadi gas beracun yang bisa menghilangkan nyawa manusia. Oke, jadi baru-baru ini ada selongsong gas air mata yang ditemukan di Patal Senayan dekat Jalan Asia Afrika. Nah, di dalam bungkus tersebut itu diproduksi April 2020 dan kadaluarsa di April 2023. Artinya butuh waktu 3 tahun untuk bisa kadaluarsa. Nah, ternyata gas yang sudah kadaluarsa tersebut itu masih digunakan di tahun 2025. Ini sangat berbahaya, tapi parahnya, menurut pernyataan polisi pada saat tragedi Kanjuruhan 2022, gas air mata yang kadaluarsa itu hanya kurang efektif aja katanya. Daya semburnya berkurang dan tidak maksimal mengusir massa. Tunggu dulu. Bahkan ada seorang ahli kimia yang berasal dari University of Venezuela menyatakan bahwa gas air mata yang kadaluarsa itu berubah jadi gas beracun yang setara dengan gas beracun yang pernah dipakai pada senjata kimia di Perang Dunia I. Bukan hanya itu, gas air mata ini akan berubah menjadi sianida yang menyebabkan gangguan pernapasan akut termasuk bisa merusak paru-paru. Kalau gasnya masih baru, gas air mata itu resikonya tentu aja iritasi dan sesak napas jangka pendek. Sebenarnya bahaya kalau berlebihan. Tetapi kalau yang dipakai itu adalah yang kadaluarsa, resikonya itu bisa lebih berbahaya. Kandungan kimianya berubah jadi racun yang lebih ganas, dan kita tahu sendiri, ratusan korban berjatuhan di Kanjuruhan karena gas air mata yang kadaluarsa tersebut. Saya akan hadapi mafia-mafia sekuat apapun saya hadapi atau rakyat.
Saya bertekad memberantas korupsi. Wah kan bener apa dugaan kita guys. Ternyata huru-hara kemarin itu sudah direncanakan dan diduga ini ulahnya para koruptor dan juga ya mafia-mafia lah. Di dalam video itu Pak Prabowo udah notice nih, kalau yang bikin ulah membakar halte ataupun membakar gedung DPR itu bukan ulahnya pendemo, tapi ada oknum-oknum tertentu. Pantesan aja kayak kemarin tiba-tiba banyak influencer yang kayak seolah-olah menyalahkan pendemo. Jangan merusak fasilitas umum, bukan pendemo yang merusak. Di video ini gue udah bilang gue gak yakin itu ulah pendemo, tapi impostor. Dan satu nama yang gue curigain, Rizal Khalid, semenjak kasus korupsinya terungkap, kepemimpinan Pak Prabowo dalam ancaman guys. Dan bisa jadi diduga Sahroni ini dan juga anggota DPR yang lainnya kemarin tuh sengaja memancing emosi rakyat. Tujuh gak sih guys, nyawa dibayar nyawa, gak ada kata maaf. Gak ada kata maaf, nyawa harus dibayar dengan nyawa, darah harus dibayar dengan darah. Maaf lu itu gak bisa mengembalikan nyawa abang ojol. Mana lu Sahroni, salah satu anggota DPR tertolol yang pernah ada. Ingat ya, lu salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas semua kerusuhan ini. Dia kan salah satu orangnya yang menaruh bensin di atas api. Dia bilang orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol. Lu yang paling tolol Sahroni. Lu kan yang bilang begini juga, saya dukung Polda Metro tangkap pendemo anarkis sekalipun di bawah umur. Abang ojol kemarin itu apakah anarkis? Sahroni, lu kan anggota DPR Komisi 3 ya. Lu harusnya bertanggung jawab atas ini semua. Buat kalian yang gak tahu sih, Sahroni ini wakil ketua Komisi 3 DPR. Urusan Komisi 3 apa? Membidangi hukum, hak asasi manusia dan juga keamanan. Lu udah gagal, lu turun Sahroni. Sahroni, kalau memang lu mau bertanggung jawab, lu mundur. Jangan pancing kemurkaan rakyat lagi. Kalian lihat sendiri kan videonya itu bukan nggak disengaja guys, itu sengaja. Kalau sudah berhubungan dengan nyawa seperti ini, saatnya semua lapisan masyarakat turun. Hari ni dah jadi trend dekat TikTok geng. Rakyat Indonesia sambut kita punya merdeka. Aku bila tengok video diorang ni aku rasa simpati geng. Rakyat Indonesia sekarang ni tengah sedih, kecewa dengan keadilan yang ada dalam negara diorang. Yang mana keadilan tu tak menyelbahi diorang. Sampaikan diorang ni terpaksa buat demo supaya nakkan suara rakyat ni didengari oleh pemerintah. Kau bayangkan jurang antara pemimpin dengan rakyat ni terlalu jauh geng. Pemimpin diorang ni banyak corruption geng. Kau bayangkan harga asas tu mahal, bahan bakar tinggi, lagi satu pula dikenakan cukai tanah yang terlalu tinggi, tak masuk di akal. Dan yang buatkan diorang marah ni bila wakil rakyat ni dinaikkan gaji sebulan sampai 15,000, lepas tu siap berjoget lagi. Kita alhamdulillah geng, negara kita ni bantuan untuk rakyat ni macam-macam, dapat STR-nya, SARA-nya, lagi satu pula minyak pun nak turun bulan 9 ni. Kemudian kita tengok menteri-menteri dipotong gaji, Perdana Menteri kita tak ambil gaji. Kau bayangkan benda ni berlaku waktu hari kemerdekaan diorang. Diorang sampai tak sambut merdeka. Meskipun aku bukan dari warga negara Indonesia, tetapi hatiku ikut menangis untuknya. Aku melihat bangsa yang biasanya penuh senyum, aku melihat bangsa yang lembut hatinya sedang terluka. Tapi aku yakin, aku tahu bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah hancur. Kalian tahu kapan bangkit, kalian tahu kapan bersatu, dan kalian selalu tahu bagaimana menemukan cahaya setelah kegelapan. Indonesia bukan hanya sebuah negara, Indonesia adalah jiwa, dan jiwa itu gak akan pernah mati. Aku percaya badai ini akan reda, dan senyum Indonesia akan kembali bersinar. Doaku untuk Indonesia, semoga Allah selalu menjaga negeri ini dan semoga masyarakat Indonesia selalu selamat, karena dunia ini terlalu sepi tanpa senyum Indonesia. Malaysia, brother, sister, lu keterlaluan ya. Wah, makasih banget udah bantuin teman-teman, saudara-saudara ojol kita. Nah, buat teman-teman belum tahu nih, baru aja gue dapat berita kalau netizen warga Malaysia itu ya berbondong-bondong, tahu nggak, mesen makanan Grab Food ya sama GoFood, tapi untuk para driver. Kok bisa? Jadi mereka itu langsung ganti lokasi handphone mereka itu ke Jakarta pakai VPN mungkin ya. Terus mereka pesen makanan pakai alamat random di situ. Tapi langsung dichat tuh drivernya kalau makanannya ternyata untuk para driver di situ. Padahal kita sering ejek-ejekan, sering ngebully ya. Tapi tetap aja ketika masalahnya serius, masalah kemanusiaan, masalah yang benar-benar harus dibantu, mereka turun tangan. Makanya gue bikin konten ini untuk mengapresiasi saudara-saudara kita di Malaysia, di Singapura juga ya. Dan gue juga mau kalau teman-teman tuh bikin juga deh konten untuk mengapresiasi mereka. Karena seenggaknya kita tuh tetap masih seru
rumpun masih saudara. Jadi sekali lagi buat teman-teman, bro, sister dari Malaysia, Singapura, respect banget buat kalian ya. Kalaupun ada apa-apa terjadi sama kalian, amit-amit ya, tapi misalkan terjadi sesuatu hal yang sama kalian, tenang aja, we got you bro. Tapi ingat ya, batik tetap punya Indonesia. Betul orang cakap. Lagi banyak you live overseas, lagi bersyukur you datang daripada a certain country. Contohnya, I've always loved Malaysia. But after living overseas, I love Malaysia more. And it all comes down to experiences. Rena bagi contoh, I pernah tinggal dekat Germany. Sekarang ni Rena tinggal dekat Indonesia. And if you live in Germany and you come from Malaysia, you akan nampak banyak benda yang diorang buat better. But you akan also nampak banyak benda that's actually worse. And that's the exact same thing I experience dekat Indonesia. I just bagi satu contoh je. Kemudahan transportation yang kita ada. Kalau you guys datang daripada Malaysia, pergi dekat Germany and then you experience the Autobahn where they don't have a speed limit, and for good reason. Because it's a straight line. Everything about the Autobahn is like smartly planned. And that is the thing yang you rasa macam kenapa dekat Malaysia banyak sangat traffic jam. Tapi kalau you pergi pindah dekat Indonesia and then you experience macet dekat sini, then you realize that oh my gosh, roads dekat Malaysia sangatlah luas, sangatlah lebar yang you tak rasa claustrophobic macam you rasa dekat Jakarta. I enjoy driving now in Malaysia sebab I dah belajar macam mana untuk bersabar sebab I dah kena survive dekat Jakarta. And this is just one of the many things yang you realize that Malaysia is great, but it can be greater. And that's why Rena sendiri selalu kritik kita orang punya negara, selalu kritik kerajaan, selalu kritik how we do things, because I want us to be better. And this is a good thing that Malaysians are doing very well tau. Sebab let's just relate kepada apa yang berlaku dekat Indonesia sekarang. Diorang tengah memprotes to have a better future for their people. And we're doing it too. Tapi cara kita buat is also on a different level than them. Contohnya kan, baru bulan lepas kita ada buat demo yang kita nak pastikan kehakiman kita bebas daripada rasuah dan juga tekanan politik. And siapa yang turun? It's our bar council members, it's our lawyers, it's our professionals. And honestly, Rena suka. Sebab that is a sign that we are fighting to get to the optimal level that we can go to. Whereas here, people who are fighting are the ojol drivers. These are people fighting for their bare minimum. So when I see that and you actually live in the situation also, you cannot help but be happy and thankful that kita ada negara macam Malaysia. And hari ni merdeka kan. And although I'm in another country, that love, that rasa macam bersyukur that I orang Malaysia tu is amplified because of the experience bila you dah tinggal luar negara. Tapi ini bukan bermaksud yang kita kena complacent. Kita dah cukup bagus dah. There's a lot of things in Malaysia yang I rasa kita kena improve because that is going to determine whether we survive or not. Contohnya kita punya education. Apa yang berlaku dengan Justice for Zara ni. Apa yang berlaku tentang kita orang punya syllabus. Macam mana kita nak educate our young generation. And juga how we deal with our health sector. Macam mana kita nak jaga doktor-doktor kita. Nak make sure that kita tak ada brain drain. Nak make sure that there are people that can take care of our rakyat. These two things is very close to my heart. In the end, I'm happy that rakyat Malaysia sekarang tengah enjoy merdeka as they should celebrate our country. But there's definitely certain things that we have to take care of. I betul-betul percaya of this slogan, kita jaga kita, because I believe that nobody will take care of our country like the rakyat will take care of the country, because this is our home. This is where we live, and we always want the best for our future generations. Di tengah gonjang-ganjing Indonesia, tetangga kita Malaysia justru mengambil langkah mengejutkan. Di momen perayaan Hari Merdeka mereka ke-68, pemerintah Malaysia menyatakan siap membantu Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan menyentuh level yang membuat banyak pihak khawatir. Tapi, apa penyebab sebenarnya? Like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.